Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hotman menyebut masyarakat menunggu keadilan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu yang hingga kini tak kunjung terang. Kata Hotman, publik tak akan puas hanya menyidangkan Peggy Setiawan. Karena 2 DPO lainnya yang terungkap di proses pengadilan sebelumnya, yakni Andi dan Dani, tidak juga diusut. Untuk itu, Hotman minta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari para ahli hukum pidana untuk menyelidiki pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan objektif. Dan ini putusan sudah final. Sudah inkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Sementara itu, Saudara, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI Oto Hasibuan siap mengajukan peninjauan kembali jika diberi kuasa oleh 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadan, Jaya Supriyanto, Eka Sandi, dan Hadi Saputra. Oto mengungkap ada alibi ke-5 terpidana sedang menginap di rumah Pak RT saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi 27 Agustus 2016 silam. Dalam kesempatan yang sama, Oto minta Kapolri tidak melibatkan penyidik lama serta ayah Eki, Ibtu Rudiana, dengan alasan konflik kepentingan dalam pengusutan pembunuhan Vina dan Eki. Tidak tahu. Jadi kami tadi sudah minta kuasa dari keluarganya ini agar kami bersama-sama keluarga bisa bertemu dengan 5 terpidana itu, bertanya apakah sungguh-sungguh mau mengajukan PK atau tidak. Kalau memang mereka mau PK, kami tim PERADI ini bersedia. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. LPSK menawarkan perlindungan untuk sejumlah orang yang menjadi saksi dalam kasus Vina, serta keluarga korban untuk memberikan sejumlah rasa aman dalam proses pemeriksaan di kepolisian hingga pendampingan hukum di peradilan. LPSK juga mendukung upaya Polri untuk melakukan pemeriksaan internal kepada penyidik kepolisian yang menangani kasus ini agar bisa memberi titik terang kepada publik dengan disertai sejumlah bukti kuat dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK mendukung upaya Polri dan upaya pemeriksaan internal terhadap sejumlah anggota Polri yang bersentuhan atau menangani perkara tersebut, dan diharapkan dapat membuat terang perkara, membuat jelas bagi publik, dan tentu perlu memperkuat alat-alat bukti lain. Meski sudah ditangani Polda Jawa Barat dan menghasilkan tersangka baru, yakni Peggy Setiawan, kuasa hukum keluarga Vina meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta independen. Muncul pula rencana keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sudah ada kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, dan juga penasihat Kapolri, Pak Arianto Sutadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
Ya, saya ke Terima Mbak kasih. Dewi terlebih dahulu. Mbak Dewi, apa alasan utama atau poin utama keluarga kuasa hukum dari keluarga Vina ini meminta dibentuk TPF atau tim pencari fakta? Apakah ada ketidakpercayaan terhadap Polda Jawa Barat yang saat ini menangani kasus Vina Eki? Justru kami melihatnya semakin ke sini itu semakin seperti bola liar gitu. Banyak bermunculan asumsi-asumsi, lalu eh, apa ya, proses-prosesnya pun kami belum merasakan itu secara transparan. Makanya kami eh, menyarankan untuk Bapak Presiden membuat atau membentuk tim pencari fakta sehingga apa yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun ini gitu, itu semua terungkap gitu. Seperti itu, Mbak. Pak Arianto, kalau Anda melihatnya terkait kasus ini seperti apa? Ada 2 DPO yang dinilai fiktif. Apakah memang Polda Jawa Barat dinilai tidak bisa secara cepat untuk mengungkap kasus ini? Atau seperti apa? Kalau saya melihatnya ya, seperti saya uraikan dari pertama kali saya diminta di TV bicara ini ya. Sebetulnya kasus ini, kasus Vina ini adalah kasus yang biasa ya, pembunuhan biasa ya. Tapi terjadi di kampung sana, kampung di Cirebon ya itu. Sehingga waktu itu ditangani pertama kali, ketemunya kan seakan-akan kan kecelakaan lalu lintas gitu kan. Tapi kecelakaan lalu lintas kok lukanya parah banget gitu, sedangkan motornya tidak parah. Sehingga kan pihak korban kan curiga nih, wah ini pasti mesti dianiaya gitu. Kemudian kan kasus itu dilaporkan ke Polres. Nah kebetulan ternyata kalau korbannya itu juga anaknya seorang polisi Kasat Narkoba waktu itu kan gitu kan. Kemudian Kasat Narkoba itu dengan cepat sekali bertindak, ikut menangkap dan sebagainya, kabarnya begitu. Tapi kemudian proses itu ditangani oleh Polres ya. Ditangani Polres sampai tuntas, sampai menjadi berkas perkara. Berkas perkaranya itu dikirimkan ke jaksa, dianggap lengkap. Artinya itu apa? Artinya adalah berkas perkara itu memang sesuai dengan memenuhi persyaratan administrasi dan memenuhi bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan suatu persangkaan atau dakwaan. Kemudian kasus itu disidangkan di persidangan oleh hakim. Hakimnya juga gabungan kan, tidak hakim tunggal. Kemudian sampai di tingkat pengadilan pertama diputus, sudah putus 8 gitu ya, yang 3 masih DPO. Ada banding tapi kemudian ditolak, ada kasasi, akhirnya kan udah inkrah gitu ya. Jadi ini kasus ini sudah inkrah selesai gitu ya, dengan 8 orang sudah terpidana. Tapi maaf saya potong Pak Arianto, kasus ini Anda sebut kasus pembunuhan biasa, tapi menjadi tidak biasa ketika ada 2 DPO yang dianggap fiktif dan ada pernyataan-pernyataan baru yang saat ini keluar. Ini kasus biasa, cuman menjadi viral karena ada kecurigaan. Dulu penanganan di Polres itu tidak fair kan gitu, ada pemaksaan kan, itu yang terjadi kan gitu kan. Nah atas sanggahan-sanggahan ini mestinya ya itu tidak akan bisa merubah keputusan yang sudah inkrah itu. Jalan yang harus disampaikan adalah bukti-bukti yang bertentangan dengan kenyataan yang dulu di fakta persidangan ini diungkap, dikumpulkan, jadilah sebagai suatu PK untuk mematahkan putusan yang dulu itu. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Oto tadi, Pak Oto siap untuk kalau diminta sebagai kuasa hukum ya, dia akan mengajukan PK. Itu jalan yang mestinya ditempuh dalam mengatasi masalah ini gitu. Nah, kalau untuk DPO itu tadi Bu ya, saya tanya pada polisi, kenapa kok sampai DPO hilang? Oh begini Pak, bukan kita mencabut. Karena keterangan daripada tersangka itu bolak-balik dulu. Dulu menurut putusan yang pertama inkrah itu kan sebutan tiga DPO gitu ya. Tapi kemudian ada ini gejala baru ya, menurut saya gejala baru. Pencabutan 5 orang itu rame-rame setelah 8 tahun berlalu kan itu kan gitu. Nah akhirnya kemudian ketika ditelisik kembali yang 3 orang itu, polisi mendapatkan keterangan baru ya, bahwa 3 DPO itu sebenarnya 2-nya fiktif, yang ada hanya Peggy. Maka kemudian ke polisi ya sudah, yang ada itu dulu tangkap dulu, yang 2 nanti menyusul gitu, kira-kira begitu yang terjadi. Nah, artinya sekarang, menyusul bukan artinya fiktif dong? Bukan. Sekarang kan yang dikatakan keterangan daripada saksi itu malah kan fiktif gitu. Nah kemudian dengan perkembangan baru ini
ada keterangan baru yang masih menggigit si Peggy itu. Berarti kan ada cukup data untuk menangkap dia. Jadikanlah dia sebagai tersangka. Tapi yang dua ini tidak menutup kemungkinan untuk jadikan DPO lagi, jadi tersangka lagi, gitu Oke. loh. Jadi sekarang ini penyidikan ini tahap kedua, yaitu meneruskan penyidikan pada Peggy yang dulu menjadi utang katanya belum selesai itu, Oke. dengan penyidikan baru. Baik, kami tangkap Itu. Pak Arianto. Mbak Dewi, kalau Anda usulan untuk membentuk TPF ini belum juga bisa terrealisasi, apakah juga mendesak agar kasus ini dipegang atau ditangani oleh Barreskrim? Iya, pasti Mbak. Kami mengusulkan hal-hal yang menurut kami memang memberikan titik terang kepada kasus ini, karena kan ini seperti bola liar, muncul asumsi-asumsi karena mungkin ketidakpercayaan masyarakat dan lain sebagainya dalam kasus ini. Nah, makanya kami menghimbau untuk membentuk tim pencari fakta sehingga fakta-fakta yang terjadi pada tahun 2016, karena kan ini BAP 2016 dan BAP 2024 itu sangat bertolak belakang, terutama pada hilangnya 2 DPO. 2 DPO tersebut jelas ada di putusan bahwa mereka yang menganiaya, mereka yang memperkosa, lalu mereka juga yang membawa jenazah tersebut ke flyover. Lalu bagaimana ketika 2 DPO tersebut dinyatakan sekarang tidak ada, berarti apakah fakta-fakta persidangan pada hari itu juga dianggap fiktif? Nah, itu yang harus kita pertanyakan, Mbak, gitu sekarang. Oke. Lalu siapa yang menggantikan peran-peran tersebut gitu? Sementara di putusan itu jelas semua peran 2 DPO tersebut secara lengkap diuraikan. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi kalau dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Vina sempat atau ada menemukan bukti-bukti baru tidak? Atau saksi-saksi lainnya? Ada. Kalau saksi-saksi kan sekarang memang bermunculan saksi-saksi baru yang memang kami tidak mengenali pada saat itu. Keluarga juga kami tanyakan juga tidak mengenali. Ya, kalau memang kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan, ya kami sangat-sangat senang gitu. Tapi jangan jadi kesaksian itu muncul asumsi-asumsi yang lain yang sehingga pada putusan-putusan yang telah ada menjadi bayang-bayang lagi seperti itu. Gitu. Mbak Dewi, tapi kan tadi Bang Hotman sempat menyinggung bahwa sempat diajak untuk menjadi kuasa hukum dari ayah korban Eki. Nah, ini apa betul memang ada upaya untuk mengarahkan ke dalam kondisi tertentu sehingga ditolak oleh Bang Hotman? Ya, memang pada beberapa waktu lalu kami sempat mendapatkan informasi bahwa ada yang ingin bertemu, lalu ada seseorang memang menemui tim kami untuk mengajak berdiskusi. Lalu beliau menyampaikan bahwa Pak Rudiana ingin juga memakai tim Hotman 911 sebagai kuasa hukumnya seperti itu. Dan kami jelas menyampaikan kepada Pak Hotman, lalu Pak Hotman menolak. Gitu. Seperti itu, Mbak. Itu saja sampai itu. Baik, Pak Arianto, ini kan juga ada permintaan agar penyidik yang lama tidak kembali diikutkan dalam pemeriksaan kali ini. Tanggapan Anda seperti apa? Sudah tepat? Itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan tanpa diminta oleh Pak Oto. Itu sudah dilakukan oleh Kapolda Jabar ketika kemarin menjadi ribut itu. Kemudian saya telepon menerangkan begini, Pak. Yang penyidik lama sengaja tidak kami libatkan karena dianggap itu sudah terindikasi atau apa dan sebagainya. Sehingga kami pilih sekarang penyidik baru supaya clean dan akan melaksanakan tugas dengan benar gitu. Kira-kira begitu. Dan ini saya sampaikan tadi Mbak Dewi ya. Sekarang bukannya ini kok kemudian tidak jelas, tapi menurut saya ini sudah jelas mulai melangkah ya. Karena melanjutkan dari yang dulu belum ketemu itu ya 3 DPO. Satu orang ini sekarang sudah disidik kan gitu kan. Nah, ini penyidikan sekarang ini saya pikir nggak akan mungkin polisi akan senang sendiri. Dia akan sangat hati-hati. Karena dulu penyidikan yang dulu itu, polisi hanya sangat mendambakan ataupun mentumbuhkan kepada keterangan saksi kan selama ini gitu. Sehingga waktu itu terpatahkan ketika mereka mencabut saksi semua. Makanya sekarang polisi akan sangat hati-hati. Intinya adalah sekarang penyidik cepat-cepat ya kirim itu ke jaksa. Betul, Pak. Syarat tepat ya. Kalau tidak pasti nanti akan dihentikan. Awasilah ini tugas polisi sekarang ini. Baik, gitu. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, dan juga Mbak Dewi Intan, kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina, sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.
Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya, Ibrahim. Silakan. Baik, terima kasih Cynthia. Saudara Presiden Jokowi